Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala banyak tempat dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasanya musuh kita yang nyata itu adalah setan. Kemudian setan itu ialah makhluk yang Allah izinkan untuk kita menggoda setiap manusia dalam beramal. Dan setan mengetahui hal yang paling berharga dari amalan seseorang dan mengetahui hal yang paling bisa menjerumuskan orang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas bahwasanya setan mengetahui hal yang paling mahal dari kita dan dia berusaha mencuri itu. Apa itu? Iman kepada Allah, kemudian ikhlas dalam beramal. Kemudian setan sangat memahami apa-apa hal yang bisa menjerumuskan kita, ya, menjerumuskan kita dari kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya, ya, kalau kita amati, setan itu tidaklah, ya, menghendaki seseorang itu kepada maksiat saja. Setan tidaklah mengajak seorang kepada maksiat saja, tetapi ada maksiat yang lebih maksiat daripada maksiat itu sendiri, yaitu ketika seorang hamba merasa bahwasanya dosa-dosa yang dia lakukan itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang yang mengatakan misalnya, saya tidak mau bertobat karena saya merasa dosa saya ini terlalu banyak, Allah tidak mengampuni dosa saya. Kalimat ini sepertinya lahir dari keinsyafan, tapi sebetulnya inilah kalimat yang diinginkan oleh setan dan iblis. Apa kalimatnya? Sepertinya saya menyangka bahwasanya Allah tidak akan bisa mengampuni dosa-dosa saya. Perkataannya ini lebih berbahaya dan lebih berat daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya. Maka kenapa perkataan yang simpel ini dianggap dosa yang sangat besar dibandingkan dosa daripada maksiat yang dia lakukan? Karena di situ ada maksud, ada tuduhan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala terlalu sempit untuk dosa yang dilakukan. Ada maksud, ada makna bahwasanya dia menuduh bahwasanya Allah ampunannya itu tidak cukup untuk menampung segala dosa yang dia lakukan. Dan ini tuduhan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Katakanlah wahai Muhammad, apa kata Allah? Li'ibadi, kepada hamba-hambaku. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang ahli maksiat, yang israf dalam berbuat maksiat dengan kalimat ibadi, hamba-hambaku, dengan dhamir kepemilikan. Hamba-hamba, tidak hamba-hambaku. Maksudnya Allah masih menganggap dia hamba-hambanya. Lalu kenapa kita bisa menjustifikasi orang lain, wahai pendosa, wahai si fulan, tukang maksiat dan lain sebagainya, sedangkan kita memusuhinya, sedangkan Allah masih mengakui dia sebagai hamba-hambanya, padahal dia belum bertobat. Tapi Allah sudah mengatakan, "Qul li'ibadi," masih diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi dalil bahwasanya kita wajib untuk tidak menghina para pendosa. Justru lihat keagungan Allah ketika Allah sandarkan dirinya, ya, ketika kalimat ibadi dia sandarkan dirinya kepada hamba-hambanya itu. Jika Allah masih menganggap dia hamba-hambanya, mengapa kita bisa membatasi bahwasanya dia tidak boleh bertobat atau dia dimusuhi atau didakwahi dengan cara yang keji? Ya. Allah memanggil hamba-hamba seperti itu, "Qul ibadi." Seolah Allah ingin masih merangkul hamba-hamba Allah yang putus asa tersebut, karena memang salah satu dampak dari dosa dan maksiat, orang itu akan merasa berputus asa, orang itu tidak pede, orang itu tidak menjadi mentalnya jatuh. Maka Allah kuatkan dengan panggilan "Qul ya ibadi", yang mana alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah berbuat israf, berbuat berlebihan, yang menyakiti jiwa mereka dengan maksiat yang melakukan. Apa kata Allah pesannya? La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan
oleh orang yang kita sebutkan di awal, itu adalah sebesar-besar dosa, lebih besar daripada seluruh dosa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia telah menuduh bahwasanya maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kecil, tidak menampung kepada dosa yang telah dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh hamba tadi, seharusnya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya setelah ayat-ayat mengenai taubat, innallaha kana ghafurur rahim. Allah mengenalkan dirinya sebagai Ghafur, yang senantiasa menerima ampunan, Ghaffar, yang maha pengampun, Rahim, yang maha penyayang. Supaya apa? Kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu harapannya kepada kita ketika kita bermaksiat, tidak sampai terjatuh kepada godaan setan yang final, yaitu tidak hanya melakukan maksiat tapi memasukkan racun kepada akidah kita, bahwasanya tidak mungkin rasanya Allah mengampuni dosa saya segunung ini, padahal ampunan Allah semelangit luas. Tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa hamba-hamba Allah yang bertobat, memperbarui tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekali-kali menjustifikasi orang yang kita anggap berdosa atau belum sebaik kita. Hati-hati, karena itu juga bisikan dari syaitan, dan kita jangan anggap mudah jika kita anggap mudah dosa tersebut, atau kita tidak balance dalam memahami bahwasanya Allah Maha Pengampun, sehingga kita juga membiasakan diri dalam hal-hal dosa. Tapi nasihat kita kali ini berlaku bagi orang yang sudah terjatuh dan ingin bertobat. Wallahu a'lam bishawab.